Yuk mari kita mulai live malam hari ini. Yang di Tok yang detail langsung ke IG aku @ellenmay_official. Yang baru tahu aku, kenalin, nama aku Ellen May. Aku di market dari tahun 2007 dan aku suka sharing tentang saham, trading, dan apa aja yang terkait dengan trading ya. Oke, kita start dari IHSG dulu seperti biasa. IHSG-nya turun 0,96%, bentuknya kayak gini IHSG-nya. Ya, jadi dekat area support, dan yang bikin turun hari ini ada saham Antam, MDKA, AMMN, terus kemudian ada saham-saham terkait dengan oil and gas yang juga turun. Kalau aku ngeliat sih turunnya karena aksi profit taking jangka pendek aja. Ya, jadi ada retracement normal jangka pendek karena kemarin udah naik lumayan tinggi. Dan ada beberapa saham yang menguat, yaitu saham batubara dan juga saham CPO. Ada apa dengan CPO? Kemudian grup Saratoga juga masih jalan. Oke, selain Saratoga ada saham dari sektor retail, RALS, tapi kayaknya temanya masih dari sektor komoditas migas, batubara, CPO. Terus pertanyaannya, apakah CPO ini bisa menjadi pengganti ya dari bahan bakar minyak yang mungkin akan langka dalam sebulan ke depan, karena kata Trump perangnya bisa sampai sebulan nih, perang Iran. Kemudian yang dimana itu belum tentu ada kepastian juga. Kemudian yang kedua, minyak itu persediaannya cuman bisa di 25 hari saja di Timur Tengah. Produksi minyak Timur Tengah hanya bisa bertahan 25 hari karena Selat Hormuz ditutup, karena kapasitas penyimpanan mereka juga dinilai terbatas. Jadi kalau udah overload maka produksi terpaksa dihentikan. Oke, kita lihat dari IHSG dulu yuk. IHSG-nya ini berada di dekat support, dan kemudian beberapa saham terkoreksi sifatnya profit taking jangka pendek. Terus kita mau bahas sedikit tentang konflik Amerika dan Iran, update-nya bagaimana sebelum kita lanjut bahas saham-saham. Jadi kata Panglima tertinggi Garda Revolusi Iran itu, kalau ada kapal yang ngelewatin Selat Hormuz itu bakalan ditembakin, bakal diserang gitu ya. Jadi biar nggak ada yang bisa lewat gitu. Jadi Iran tahu betul mereka punya bargaining power itu apa. Terus kemudian perkiraan minyak global itu bisa tembus sampai $100 per barrel. Ini chart minyak global teman-teman semuanya. Dan ini mendorong saham apa aja selain saham minyak naik ya. Kita akan bahas nanti ya. Jadi ini sekarang sudah sampai angka 83 ya. Jadi kemarin habis serangan dari 70-an naik 83. Kita udah sering bahas sebelum serangan, dan bisa mencapai 100 itu masih jauh di atas ini. Oke, terus kemudian beberapa perusahaan minyak besar itu udah mempertimbangkan pengurangan produksi sebesar 20-30% karena puluhan kapal tanker bermuatan minyaknya itu masih tertahan di Teluk Persia, dan kalau nggak salah kapal yang Pertamina juga ada yang masih ketahan di sana, ada 2 kapal gitu. Terus produsen migas terbesar di dunia ini juga stop memproduksi, yaitu contohnya dari Qatar Energy, fasilitasnya kena serangan drone ya. Jadi Saudi Aramco itu produsen minyak mentah, kilang Ras Tanura itu juga terbesar kena serangan drone juga gitu. Jadi teman-teman, kalau aku memperhatikan Trump ini pintar, sebelum dia nyerang Iran, dia ambil dulu Venezuela. Ini sudah terencana, semuanya sudah sangat terencana kalau menurut aku ya. Kenapa? Karena dengan dia nyerang Iran, dia tahu bakalan ada keterbatasan minyak. Tapi mereka tidak akan mengalami keterbatasan minyak karena mereka dapat Venezuela. Dimana Venezuela itu cadangan atau pasokan minyaknya itu terbesar di dunia, lebih besar daripada Iran, tapi belum banyak diproduksi. Nah, jadi Trump udah ngambil Venezuela dulu, jadi intinya mereka sekarang merasa bahwa mereka dalam posisi aman gitu ya, Trump. Sehingga dunia kalau butuh minyak ya istilahnya ya lu cari gue gitu kan, cari Amerika. Contohnya kayak Indonesia, Pak Erlangga bilang udah ada nih dealing minyak dengan Amerika, kalau nggak salah dengan Chevron atau Exxon gitu. Jadi istilah kata tuh ya ini permainan kekuasaan.
bargaining powernya mereka merasa lebih tinggi saat ini. Nah, kalau kemarin kita ada bahas tentang saham-saham batubara yang berpotensi naik juga terkait dengan kelangkaan minyak ini, karena batubara itu potensi menjadi substitusi dari minyak atau sumber energi substitusi minyak ya. Nah, saat ini kita mau watch untuk CPO. CPO ini ada beberapa sentimen sebetulnya dari dalam negeri. Pemerintah itu ada resmi menaikkan tarif pungutan ekspor CPO dan produk turunannya. Tujuannya untuk meningkatkan produktivitas dan nilai tambah sektor hilir sawit melalui skema dana perkebunan atau BPDP. Nah, berikut beberapa detail perubahan pungutannya tuh ada CPO naik dari 10% jadi 12%, crude palm dill dan crude palm stearin itu juga naik jadi 12% dari 9,5%, dan ada beberapa lagi yang naik, dan dampaknya ke perusahaan atau ke emiten ini bikin beban ekspor potensi naik ya. Biayanya potensi naik, kemudian margin atau keuntungan perusahaan bisa tertekan kalau harga global nggak ikut naik, potensi shifting ke pasar domestik atau hilirisasi. Nah, tapi emiten CPO dengan tingkat ekspor tinggi itu contohnya ada ALI, SIMP ya. Jadi ALI itu 31% dari total revenue. Nah, kesimpulannya yang paling kena dampak itu lebih ke CPO yang banyak ekspor, yaitu ALI dan SIMP 5,4%, sedangkan LSIP dan DSNG itu ekspornya merupakan produk non CPO, jadi tidak terlalu terdampak kebijakan ini. Makanya LSIP dan kalau TAPG apalagi malah tidak ada porsi ekspor sehingga tidak terdampak. Makanya kalau kita perhatikan LSIP dan TAPG itu gerakannya lebih positif, nanti kita akan bahas ya. Nah, terus yang menarik lagi soal CPO ini, teman-teman, sebelum nanti kita bahas LSIP dan juga TAPG, kita mau bahas tentang CPO ya. CPO ini apakah bisa menjadi pengganti dari energi dari minyak ya. Jadi ternyata bisa, teman-teman. Jadi CPO ini bisa menjadi substitusi minyak energi, tapi bukan substitusi penuh seperti crude oil mentah langsung. Biasanya dipakai dalam bentuk biofuel gitu ya. Jadi CPO jadi biodiesel itu, CPO diproses jadi biodiesel atau fatty acid methyl ester ya. FAME, sebutnya FAME, FAME. Di Indonesia bahkan udah B35, itu solar dicampur 35% biodiesel dan targetnya menuju B40. Artinya apa? Ini bisa mengurangi impor solar, mengurangi ketergantungan pada minyak mentah, dan mendukung ketahanan energi nasional. Cuman kok lama gitu ya, perjalanannya lambat. Kemudian CPO juga bisa sebagai bioaftur, sustainable aviation fuel ya. Jadi beberapa negara dan maskapai itu sudah mulai menguji coba campuran biofuel untuk penerbangan. Tapi skalanya masih kecil dan biayanya masih mahal. Nah, pertanyaannya apakah CPO ini bisa menggantikan oil 100%? Jawabannya belum bisa. Kenapa? Karena crude oil dipakai untuk petrokimia, plastik, kimia industri, aspal, LPG, nafta, BBM, dan berbagai jenis. Nah, CPO ini hanya sebagai substitusi untuk diesel type fuel ya. Bukan untuk seluruh ekosistem energi, tapi lumayan bisa membantu ketergantungan terhadap minyak yang mulai langka karena perang. Kalau harga minyak dunia naik, dampaknya apa ke CPO? Ini menarik secara makro. Jika harga minyak mentah naik, misalnya karena konflik di Selat Hormuz, nah itu harga solar bisa ikutan naik, biodiesel jadi relatif lebih menarik. Permintaan CPO untuk energi menarik, harga CPO juga bisa kedorong naik, dan itu yang menyebabkan harga CPO hari ini juga naik. Makanya kadang kita melihat korelasi kalau oil naik, CPO ikutan naik. Nah, ada resiko dan batasannya. Food versus fuel debate ya. Jadi CPO itu juga sebagai bahan pangan. Kemudian ada isu lingkungan dan deforestasi seperti yang terjadi beberapa waktu yang lalu. Banjir bandang di Aceh, di Sumatera, dan beberapa daerah di Indonesia. Itu katanya ya karena deforestasi itu sendiri. Dan resikonya karena ketersediaan lahan dan efisiensi energi itu masih lebih rendah dari fossil fuel gitu. Jadi kesimpulannya ya, CPO bisa menjadi substitusi untuk energi, tapi tidak semua, parsial, terutama untuk diesel via biodiesel. Semakin mahal oil, ini semakin menarik biodieselnya. Nah, untuk Indonesia ini bukan cuma komoditas, tapi sebagai alat stabilisasi energi dan neraca perdagangan.
Apakah ada ekspor dari Indonesia ke luar ya? Ada ekspor secara aktif, ekspor PO dan produk turunannya, termasuk beberapa yang bisa dipakai sebagai bahan bakar bio, misalnya biodiesel, meskipun ada beberapa pembatasan baru terkait dengan energi domestik. Dan negara-negara tujuan ekspor CPO biasanya di India, China, Pakistan, dan Uni Eropa. Kita tahu China ketergantungan terhadap minyak di Iran itu sangat tinggi sekali, dan ke Venezuela juga tinggi gitu ya. Dan sekarang Amerika memiliki kendali atas Venezuela, dan kemungkinan ke depan juga Iran. Kayaknya Trump gak akan berhenti sampai dia benar-benar bisa menguasai Iran ya, tantrum banget dia. It's not about America, it's about Trump himself gitu. Terus jadi kita bisa lihat CPO ini sebagai salah satu alternatif gitu. Mungkin buat teman-teman yang belum dapat saham oil ya, seperti di M-Trade udah ada saham oil, kalian belum dapat, kita bisa lihat. Tapi disclaimer sekali lagi, trading saham mengandung resiko gitu ya. Oke, terus nanti kita akan bahas tentang kuota produksi nikel 2026. Tapi aku mau bahas dulu saham-saham CPO. Per kemarin LSIP itu naik tinggi juga. Jadi kalau ditanya penyebabnya apa, tadi aku sudah jelaskan kira-kira seperti itu. Dan M-Trade udah ada masuk kemarin di 2 Maret 2026. Padahal ya sideways, slow melo, tapi dia baru mulai jalan. Dan kalau kalian nyari saham yang upside-nya masih banyak, itu bukan batu bara, bukan oil lagi, bukan saham oil yang udah naik ke tinggi, apalagi saham emas, tapi saham CPO. Tapi memang gasnya atau pergerakannya belum bisa terlalu cepat. Nah, jadi LSIP sendiri base price sekitar 1210-1220-an. Ya, jadi sekitar 1210 atau 1220-an. Nah, kemudian kalau untuk saham masih potensi jauh sebenarnya. Cuman memang tidak sekencang saham sektor migas yang kemarin geraknya tuh cepat banget gitu. Terus kemudian TAPG, kita lihat TAPG itu juga M-Trade sudah masuk last week malah di Friday, Jumat tanggal 27 Februari TAPG, dan penyebabnya tadi aku sudah bilang juga ya. Tapi M-Trade tidak trading berdasarkan berita, kita melihat transisi metode super trader dari 4-1 ini baru menuju 2 awal stage 2 ya. Jadi ini awal dari pergerakan naiknya. Terus kemudian ini potensial banget. Nah, volumenya juga cakep banget sebenarnya TAPG ya teman-teman. Tapi kalau bisa dapat 1580 itu lebih bagus lagi kalau misalkan bisa nggak ngejar. Kemudian selain itu kita akan coba AALI. Tapi tadi AALI ada terdampak negatif dari kebijakan pemerintah yang terbaru. Dari kebijakan pemerintah terbaru ya. Ada pungutan ekspor CPO naik dan ekspornya lumayan gede, jadi AALI belum bisa naik dulu, belum naik, kita belum watch juga, dan SIMP juga belum. Nah, itu tadi untuk saham CPO. Terus kemudian aku mau ke saham batubara sedikit yang juga terdampak sangat positif sekali karena kelangkaan minyak, di mana batubara itu substitusi banget energi. Kalau tidak pakai minyak, pakai batu bara, kira-kira kayak gitu. Teman-teman yang di TikTok yang detail langsung ke IG aku @ellenme_official. Congrats M-Traders, selamat M-Traders di M-Trade ya. Kita udah masuk saham batu bara di tanggal 18 Februari. Sempat beberapa hari sideways, jadi sempat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sideways, 7 hari perdagangan sideways, kemudian hari perdagangan ke-8 dia naik dan breakout, kemudian sekarang sudah cuan sekitaran 11 sampai 12-13% gitu ya. Jadi congrats buat M-Traders, dan waktu itu kita trade-nya berdasarkan sistem juga, tidak hanya berdasarkan berita, Yaitu pada tanggal 18 Februari terjadi breakout, waktu itu kita melihat adanya pattern cup and handle yang menarik sekali. Dan ini tanda kelanjutan arah naik menuju stage di area stage 2-nya. Oke ya, nah jadi teman-teman ini potensi membentuk tiang dari flag, dia potensi bentuk flag. Jadi kalau aku perkirakan nanti kalau meleset ya melesetnya bedanya dikit-dikit ya. Jadi ini bisa naik dulu sampai 3030, terus kemudian akan ada sedikit retracement normal. Atau mungkin besok kalau misalkan retrace ya besok bentuk tiangnya kayak gini. Jadi ada dua potensi bentuk bendera.
yang di TokTok yang detail, langsung ke IG aku @ellenmay_official. Benderanya bisa di sini atau besok retracement dan besok naik atau bisa naik dulu abis itu bentuk bendera. Intinya bisa sampai ke level 3030. Nah, kalau kalian nanya abis beli saham kok sahamnya turun, jawaban aku cuma satu, saham tuh kalau nggak naik ya turun. Maksud aku gini, di dalam perjalanan saham naik pasti akan ada turunnya. Di dalam perjalanan turun saham pasti akan ada naiknya. Saya akan kasih contoh seperti ini. Perhatikan, ini saham naik, kan ya ada turunnya ya, ada zigzagnya. Ini breakout, kan ada turunnya juga. Nah, ketika dia naik kencang seperti ini ada turunnya atau ada zigzagnya juga, akan ada zigzagnya juga. Terlepas zigzagnya itu terjadinya besok, turunnya besok, atau turunnya lusa ya. Nah, kalau kita memperhatikan, ini kayaknya udah sebenarnya belum adem sih, belum, tapi Trump itu udah ada suara ini perangnya kayaknya sebulan deh, dia udah kasih estimasi seperti itu, meskipun ya kita nggak bisa tahu ya gitu benar atau enggaknya gitu ya. Jadi itu memberikan satu sense of certainty buat teman-teman investor dan trader di market. Jadi bisa jadi harga minyaknya agak sedikit sideways. Kalau sedikit sideways nanti batu bara juga sideways. Tapi ini tergantung nanti malam kita bubuk apa yang terjadi di sana. Kalau masih dar-der-dor, wah ya bisa terus naik ya. Dan teman-teman, saran aku ya seperti di MFS dijelaskan, mesti harus ada ngehold saham-saham ini banget untuk dividen investing. Kalau 2026 terjadi seperti ini, 2007 itu dividennya bakal gede banget gitu ya. Jadi saya punya PTBA, disclosure sedikit, saya jarang ngomongin saya punya saham pribadi baik dalam posisi apapun ya, biar nggak menimbulkan bias, karena sebenarnya analisis yang menurut saya bagus banget itu di M-Trade, karena M-Trade itu sangat objektif, tidak ada sangkut pautnya dengan saya punya personal gitu ya, karena personal saya ada faktor psikologi saya pribadi, ada faktor money management saya pribadi gitu loh, nangkep ya. Jadi kalau M-Trade pastinya lebih objektif dan lebih cocok buat semuanya. Aku mau cerita sedikit, kalian pasti ingat aku di 2023 waktu itu ada beli saham PTBA, agak tinggi sih belinya, untuk dapetin dividen sekitar berapa 27% gara-gara perang Rusia Ukraina di 2022 ya. Dan aku sempat share juga, saya jarang banget share portfolio, tapi pernah suatu hari saya share portfolio saya waktu itu, dan ada satu saham merahnya lumayan, yaitu si PTBA itu sendiri. Banyak orang yang nggak ngikutin dari awal, nggak ngerti, dikiranya nyangkut, wah nyangkut, bukan nyangkut. Kenapa? Sengaja. Jadi waktu itu beli dan dapat dividen 27%, terus kemudian tahun berikutnya dia dapat lagi, kalau nggak salah yieldnya di tahun berikutnya yaitu 2024, yaitu tahun buku 2023 itu 9%-an. Tahun buku berikutnya tuh kalau nggak salah 8 atau berapa persenan ya, 2025 tahun kemarin ya, jadi tahun buku 2024. Tahun buku 2026 itu bakalan dapat kemungkinan sekitar 8-9% lagi dari 2025 gitu ya. Nah, tahun buku 2026 yang akan dibagikan 2027, ini kalau kondisinya masih kayak gini, ini bakalan bisa gendeng kayak apa? Kayak tahun 2023 pas gara-gara perang Rusia Ukraina. Nah, jadi ketika kita beli saham itu nggak melulu kayak harus value investing atau harus trading. Nah, khusus PTBA ini aku simpan memang untuk dividen investing gitu ya. Dulu punya banyak banget, terus kemudian udah beberapa kejual gitu, tapi aku masih tetap punya gitu. Jadi masih punya, dan size-nya buat aku pribadi secara percentage dari portfolioku itu lumayan. Kenapa? Ya karena aku melihat potensinya bakalan masih ada untuk dividen investing tuh, masih ada banget. Mungkin kalau kalian pernah dengar di luar sana, dulu pernah ada satu sosok yang mungkin kontennya juga rame banget gitu ya, lebih ke arah kripto, tapi ketika ngomen tentang dividen investing mana bisa kaya, ya sih 27% setahun gak bisa bikin kamu jadi kaya kalau modalnya ya cuman 5 juta, sama aja 10 juta itu 2,7 juta gitu kan ya. Tapi buat orang-orang yang mereka kalau menaruh duit diversifikasi itu di deposito berapa, di surat utang negara berapa, 27% itu buat duit gede, itu gede guys. Oke, poin kedua yang aku ingin sampaikan adalah setelah aku belajar dari tahun 2023 waktu itu, dimana aku dividen investing di harga atas,
Kemudian saham-saham yang dividennya tinggi ini bahasa Jawanya tak titeni. Tak titeni aku perhatikan secara fundamentalnya, secara valuasinya kita tungguin. Mvest nungguin kapan? Nungguinnya pas dia jatuh, bukan pas dia naik. Sehingga Mvest itu M-trade-nya investing lah. Itu review buy-nya tuh bukan pas di atas-atas, tapi justru pas malah di bawah-bawah kayak gini, pas lagi banyak orang nggak mau gitu. Nggak heran kalau Mvest ya cuannya bakalan lebih bagus untuk long term, karena kalau trading kan kita ada jual masuk lagi ya, dan nggak ada yang salah, dua-duanya mana lebih bagus, dua-duanya menarik. Nah jadi dividen investing kalau 2023 aku belinya agak-agak mepet kamdev waktu itu, karena dulu aku trading banget sih guys gitu, kayak nggak investing, tapi kalau dikasih dividen segitu ya mau gitu kan. Nah AAD itu kita invest ngumpulin di bawah sini gitu ya, Mvest tuh di bawah sini tuh di bawah angka 7.600. Jadi sekarang tinggal ngehold aja. Pelajarannya untuk dividen investing mesti ngelihat timing masuknya itu bukan pada saat mau come dividen. Jadi udah dicari saham-saham yang biasa bagi dividen tinggi apa, terus belinya pas valuasi murah atau valuasi turun. Terus mungkin kalian berpikir, ya sekarang udah naik lu baru ngomong. Kagak, udah ngomong dari dulu. Mungkin kalian belum follow saya atau belum ikut Mvest gitu ya. Mvest Start bakalan ada lagi, kalian kalau mau ikut Mvest Start di M saya aja, EMVESTART. Biasanya aku bahas M-Trade Start, sekarang aku bahas tentang Mvest Start. Mvest Start itu cara investasi untuk pemula. Tanggalnya aku nggak hafal, yang aku hafal cuma tanggal M-Trade Start doang, 7 Maret karena udah dekat. Kalian DM aku aja. Aku langsung lagi bahas untuk saham yang lain. Jadi tadi aku ajarin kalian untuk dividen investing. Pertanyaannya, beli PTBA sekarang untuk dividen investing sudah telat belum? Jawabannya belum, tapi juga bukan best price, best timing gitu. Jadi kalau misalkan nanti ada zigzag, ada sideways, kalian beli aja pas lagi ada retracement buat saham-saham yang very strong uptrend gini. Aku mau ke harga emas dikit yang di tok-tok yang di YT, ke Igoy aku _official. Dua kali emas ini sideways ya. Jadi waktu itu aku ada bilang pas dia sideways sekitar Oktober 2023. Oktober 2025 waktu itu. Terus kemudian di sini simpel banget kita taruhin satu garis ini, dan ini menunjukkan breakout pada sekitar November 2025. Sekitar Oktober November itu di live, kalau kalian ingat ya, aku udah bilang kalau mau buy ya sekarang ini waktunya, bukan sekarang ya, maksudnya waktu itu gitu. Aku udah bilang begitu. Kenapa? Ya daripada kamu beli di ketinggian, ini pas ada retracement ya sekitar Oktober. Kemudian rally lagi guys, rally lagi gitu kan ya. Nah kemudian yang beberapa waktu yang lalu, kalau kalian mengikuti live aku terus, sekitar 2 Februari, 4 Februari, sekitar bulan Februari, aku ada bahas tentang emas yang juga sideways lagi. Terus aku udah bilang yang di tok-tok yang di YT ke Igoy aku @LenMay_official, LenMay_official yang di tok-tok yang di YT ya. Jadi perhatikan di sini, ini pas sideways lagi di bawah, sideways lagi di bawah, ini aku udah bilang buy di sini gitu ya. Ini waktunya beli gitu, oke? Tunggu sebentar ya, wait for a moment. Oke. Nah terus kalian perhatiin ya, setelah sideways buy kemudian naik, setelah sideways buy ya kemudian naik gitu kan. Berarti kesimpulannya sama buat saham-saham yang udah naik tinggi banget, naik kayak gini, kalian tungguin sideways-nya, tungguin turunnya, jangan beli di pucuk gitu ya. Nah terus XAU emas sekarang udah boleh beli belum? Nggak, jangan dulu gitu. Udah naik ke atas, tungguin dia sideways lagi, tunggu turun lagi. Bisa turun lagi nggak? Bisa sih, ini naiknya kemarin karena perang aja gitu ya. OASA masih bagus nggak? Sabar ya sebentar ya. Oke, ini XAU. Terus kemudian aku balik lagi ke saham sektor komoditas ya. Indi itu udah ada campuran batu bara.
Nah, hari ini turun, menurut aku ini turunnya masih normal di atas 3880, justru malah kalau kena sekitar 3870-an itu malah jadi area buy lagi. Terus kemudian dia ada masuk ke emas juga, Harum hari ini turun juga, turunnya masih normal, volumenya lumayan gede. Aku lihat ini aksi profit taking sesaat. Terus kemudian kita lihat Doit ya, Doit hari ini juga turunnya dikit, just normal aja, normal retracement aja. PTBA besok ada potensi normal retracement juga karena aksi profit taking jangka pendek gitu. Nah, terus dari semua saham sektor komoditas batu bara ini kira-kira mana yang paling menarik? Sebenarnya nggak ada yang paling menarik, gimana, semuanya sama, cuman UNTR yang sekarang baru gerak, cuman UNTR tuh bid overnya kecil banget. Dari semua itu aku paling suka AADI, tapi M-Trade sudah dapat di harga di 10 Februari. 10 Februari itu cuannya udah sekitaran 27%. Congrats to M-Traders. Jangan lupa kasih testimonial, karena testimonialsmu bisa membantu banyak orang menemukan jalan untuk dia bisa bertumbuh, berkembang, dan kamu bisa jadi berkat buat banyak orang. Oke, kemudian kita mau lihat saham dari sektor yang lain, yaitu dari sektor metals yang hari ini turun. Aku tahu kalian galau, mari kita lihat saham dari sektor metals apa kabarnya. M-Trade ada Antam dari tanggal 9 Februari. Sebentar ya, yang nanya CDI apa ini, fokus dulu di sini guys. Dari berapa nih, 9 Februari 6 Februari itu udah cuan sekitar 15%. Kayaknya kita bakalan mau profit taking, tapi kita wait and see dulu. Kenapa? Karena kita ngelihat ini koreksinya tuh sebenarnya masih normal correction aja. Bisa turun sampai sekitar 4250, support sekitaran 4250. Aku taruh satu garis di sini, dan akan ada potensi pantulan gitu ya, akan ada potensi pantulan. Jadi nggak usah terlalu khawatir, asalkan kamu nggak beli di pucuk. Rahasianya tuh sebenarnya cuma satu, yang di tok yang dia TKI Goy aku @manderscar_official. Rahasianya cuma satu, kamu jangan beli di pucuk, belinya di retracement atau beli di sideways atau beli di first breakout. Breakout itu tandanya apa? Sideways, ada breakout. Kalau setiap hari naik terus itu bukan breakout ya, salah pengertian. Jadi contoh kalau ada naik kayak gini, ini bukan breakout guys, ini contoh ya. Aku kasih contoh ya. Ini ada naik di sini, ini bukan breakout guys. Breakout itu ya kayak gini, baru naik dari sideways-nya. Oke, terus jadi Antam bakalan turun dan turunnya masih normal. Yang penting kamu nggak beli di pucukan. Terus kemudian MDKA ini juga bakalan turun normal correction, dan bakalan jadi kesempatan buat kita masuk. Kita akan watch MDKA, mungkin dapatnya belum tentu besok, bisa jadi dapatnya hari lusa baru bisa dapat, lusa atau 3 hari lagi perdagangan, jadi pekan depan kemungkinan baru bisa dapat. Ini MDKA akan ada retracement kemungkinan sampai 3.20-an. Terus kemudian mari kita lihat saham AMMN yang juga turun 6,51%. AMMN ini beda, dia fasenya belum begitu cepat, namun kita tidak nggak nyepelein dia juga lah. Ini kan Aman Mineral dia belum gerak, dia baru mau gerak terus nggak jadi ya. Tapi kita memang masih watch dia, bukan watchlist utama, tapi nggak kita sepelekan juga, istilahnya kayak gitu ya. TINS ini akan ada normal correction atau normal retracement, kemungkinan turun sampai sekitaran 3.900. Yang disebut normal correction atau normal retracement apa itu? Ya normal aja, turun wajar aja, karena profit taking dalam jangka pendek. Oke, mari kita lihat saham Elsa, Medco, dan Pegas yang hari ini turun. It's a very normal correction, very normal retracement. Elsa akan ada potensi dia turun sampai 880, habis itu akan bisa naik lagi, atau mungkin justru malah besok langsung naik, bisa juga ya. Jadi masih 50-50, tapi turunnya per hari ini masih normal banget karena kemarin ngegasnya terlalu kencang. M-Trade ada Elsa dari harga sebenarnya sebelumnya udah pernah punya Elsa di bawah, kita sempat profit taking beberapa waktu yang lalu, 2 digit profit takingnya, dan kita sekarang lagi ngehold cuan sekitar 16-17%. It's still normal correction. Kalau turun volume kecil justru malah jadi kesempatan untuk kita masuk tektok lagi jangka pendek ya. Jangka pendeknya M-Trade udah review sell, jadi tinggal jangka menengahnya saja. Kemudian kita akan lihat saham Medco. Medco ini juga turun sangat normal sekali, turunnya sangat normal sekali. Jadi turun bisa sampai level 17.55an ya. Jadi bisa sampai 17.55 turunnya. Oke, terus kemudian
pegas ya. Ini bakalan turun normal juga pegas, jadi turunnya bisa sampai sekitar 2310 ya. Ini normal correction. Justru jadi kesempatan buat yang belum dapat barang, asalkan turunnya tidak ada volume, dan ini just normal correction aja guys ya. Jadi kemarin kita nggak ngejar di pucukan. Oke, PTBA tadi saya sudah bahas, ada kemungkinan besok gantian PTBA yang akan mengalami normal correction atau mungkin 2 hari lagi. Jadi besok bisa naik dulu kayak gini atau mungkin turun sedikit seperti ini. Yang di TokTok yang detail langsung ke IG aku @ellenme_official. Kemudian kita akan ke ITMG ya, kita akan ke ITMG. ITMG juga aduh cakep banget guys, ini naiknya dividennya juga cakep banget. ITMG ini UNTR PTBA 2023 kemarin dividennya cakep banget ya, karena apa, perang Rusia Ukraina waktu itu harga naik ya. Jadi perhatikan ITMG ini petanya mirip kayak PTBA, antara besok retrace atau mungkin retrace-nya bisa terjadi lusa atau 3 hari lagi. Jadi potensinya bisa kayak gini gitu ya. Jadi potensi membentuk pattern flag atau pattern pennant ya. Jadi saran aku kalian jangan ngejar di pucukan saham. Ingat satu hal penting yang saya ingin sampaikan, penting ya. Bentar ya. Oke. Mau ngomong penting apa tadi lupa loh. Oh, ingat ada satu hal yang penting banget aku ingin sampaikan. Sektor komoditas tuh kejamnya apa? Kejamnya naik kenceng dan kalau turun juga kenceng. Ya, jadi naiknya kenceng, kalau turun juga kenceng. Makanya harus sopan kalau trading saham komoditas, jangan ngejar di pucuk, oke? Jadi kayak M-Trade ini ITMG kita masuknya ya bekas breakout di bawah gitu. Bener-bener dia bekas di bawah banget gitu. Kalau dividen investor malah di bawah banget, tapi Invest lebih fokus ke saham yang lain. Oke, terus kemudian mari kita lihat untuk CBO tadi kita sudah bahas sedikit TAPG, LSIP ya. Kita ke grup ini aja deh, grup Saratoga Adaro. AADI nggak mau turun guys, keren banget karena ini memang perusahaan bagus banget secara fundamental dan juga valuasinya juga oke. Ya, jadi kalau misalkan ada sedikit retracement sampai 10.175 kalau buat trader jangka pendek mungkin itu area yang bagus buat masuk ya. Terus kemudian ADRO ini kalau AADI dikasih turun lagi sampai ke bahkan ke 95.50 pun aku masih mau lagi sih ini. Personally aku masih merasa kurang AADI. Nah, yang kayak gini-ginian sifatnya personal, sifatnya subjektif, bukan subjektif ya, sifatnya personal money management. Jadi kalian kalau mau kecipratan cuan udah 51%, mantap. Jadi kalian kalau mau pandangan market yang lebih objektif buat kalian itu tempatnya di M-Trade buat trading, Invest buat investing. Invest tuh investing, jadi nggak tiap hari itu ada perubahan saham guys, gitu ya. Tapi kalian akan dibimbing, dikasih tahu. Kira-kira harga call bakalan seperti 2023 nggak? Ini ada yang nanya. Sebentar ya, mari kita lihat. Global Call Futures. Wah, bisa banget guys. Ini harga call-nya ini melejit ya 142. Sebenarnya kalau kalian nanya ya, harga call-nya bisa meroket sampai 440 nggak? Ini biaya production call itu kalau nggak salah cuman berapa ya? 50, 60, 70 gitu. Jadi ini sekarang aja udah cuan. Apalagi kalau naik sampai kayak 2022 sampai 400 tuh gila banget sih. Makanya aku bilang call ini baru mulai. Nah, masalahnya maksudnya kita nggak tahu ya ini perang tuh sampai kapan. Kalau Trump bilang cuma sebulan doang, kok aku ngerasanya enggak ya, ini tuh panjang gitu loh sampai Trump selesai menjabat gitu ya. Oke, ini panjang sih menurut aku. Terus kita mau lihat harga CPO juga. Crude palm oil futures naik, tapi meskipun naiknya nggak kencang banget. Nikel lagi sideways. Ganti-gantian ya komoditasnya ya. Aku selama trading di Indostocks
aku tuh berkali-kali banyak banget tuh dapat cuan dari sektor komoditas, tapi memang harus tegas masuk, tegas keluarnya. Jadi nggak yang takut-takut gitu loh. Nah, biar kalian nggak takut-takut sih belajar di M-Trade, tapi kalau mau profil risikonya lebih upgrade lagi, M-Traders naik kelasnya ke workshop Super Trader. Biar semakin berani, biar beraninya nggak ngawur, dan cuannya juga lebih terkendali gitu ya. Oke, Unilever breakdown. Yang punya Chow dulu, duitnya pindah ke sektor komoditas. Kenapa dia turun? Duitnya di market ini, duit insti pada pindah ke sektor komoditas. Ngelihat kondisi seperti ini, terjadi rebalancing portfolio. Rals hari ini breakout, M-Trade juga udah ada cuan. Ini saham yang unik di luar sektor komoditas, dia masih bergerak naik. Ya, jadi kita ada, tapi saran aku sih kalau di portfolio nggak usah banyak-banyak ya. Terus Danantara dan Ina tanam investasi di proyek TPIA. Oke, miliknya TPIA, pabrik klor alkali ethylene di chloride. Jadi wait and see. Secara chart agak kurang oke. Itu kesimpulan dari saya. Jadi masih ganti-gantian sama emas, metals, nikel, batu, oil and gas, batu bara. Cakep guys. Enjoy. Selamat malam. MBMA gimana? Yang di TokTok yang di IT ke Igoi aku @LNB_official. MBMA normal retracement guys. Buat yang tadi pagi ada beli nggak usah takut ya, normal retracement aja. Dan support sekitar 755 itu udah support yang bagus banget gitu. Antam normal correction, Bumi, Fazimo Berry, Bumi, mari kita, dia sering nanya, sering muncul paling atas pertanyaannya di like teman-temannya. Bumi ini sebenarnya sektornya bagus, cuman ya dia terkait dengan saham Konglo yang di agak-agak di apa ya, investor-investor gede lagi berhati-hati sama saham-saham Konglo gitu, jadi nggak gerak-gerak. Padahal sebenarnya dibanding sektor kalau dilihat sektornya ini sebenarnya dapat angin segar juga gitu. Let's see ya. Oke. Aku ngelihatnya sih sebenarnya ini ada potensi seperti ESA, seperti ENRG juga gitu. Oke, terus Raja, Dewa, Bumi. Sebenarnya dari sektornya ini dapat angin segar. Ya kita lihat aja ya dalam beberapa hari ini, kalau udah pada ketinggian kemungkinan dia bisa ikutan gerak gitu. Ratu ini juga sebenarnya sektor yang oke loh. Bumi itu aneh, emas naik dia kagak ikut, batu bara naik ya masih gitu-gitu aja kan. Ya aku udah bilang karena sentimen MSCI ini lebih ke sentimen MSCI. Oh ya, IDX udah ada ngebuka untuk pemegang saham, data pemegang saham 1%. Data pemegang saham lebih dari 1% ya. Nanti linknya aku kasih di channel aja, jadi kalian bisa ngeliat sendiri di Igoi channel aku. Di Igoi aku ada channelnya, join di situ, jadi ada community. Pelayaran hari ini breakout semua, tanggapannya gimana? Oke kok, sektor pelayaran kan dapat sentimen positif juga. Cuman saham-saham pelayaran itu liquidity-nya banyak yang nggak terlalu besar gitu loh. Jadi ya bolehlah di watch bull, buana lintas lautan, boleh di watch gitu ya. Di watch boleh. Terus kemudian sebentar. Cialon bisa muncul di emiten mana? Muncul. Aku muncul di emiten mana? Maksudnya apa? ADMR masih oke aja sih, tapi udah agak ketinggian buat masuk, jadi kita tinggal ngehold aja. Cuan 10%. Toba agak slow down.
ada potensi kita akan batasin resiko ya untuk atau stop loss. Oke. Oh, 1%. Enggak. INRG BRIS low profile aja guys. Breakdown BRIS breakdown guys. Ciao tadi kita sebenarnya menarik, tapi karena sektornya arahnya lagi nggak ke situ, anginnya nggak ke sektor itu. SMDR kita udah ada, tinggal ngehold aja. Mantap ya adinya ya. Oke, saham US masih di sektor yang sama sih Pak. TINS 3890, tunggu di 3890. ADI sayang kalau buat BPJS beli pagi jual siang, karena ADI itu buat aku ya saham yang bisa di hold lumayan. Kalau pas turun boleh masuk. Aman nggak sih kalau beli BBCA? Aduh, bukannya aman nggak aman ya, itu perusahaan bagus banget, tapi anginnya lagi nggak ke situ. Big banks itu bakalan naik kalau kepercayaan investor asing ke Indonesia itu ikutan naik gitu loh. Kalau misalkan asingnya lagi kayak gini, maksudnya ngelihat jadi Moody's downgrade outlook, S&P ngasih warning karena tingkat utang Indonesia dan juga karena kepercayaan terhadap kebijakan pemerintah, lah ngapain dipaksain? Masuklah pada saham yang anginnya lagi berada di situ. Kalau mau join M-Trade gimana caranya? Oke, saya kasih tahu kalau kalian mau join M-Trade sebenarnya tinggal DM aku aja, dan berhubung hari ini yang nonton lebih dari si Chen, aku kasih kode promo. Kode promonya 21 kode promonya 0303 0303 ya. 0303 artinya 3 Maret ya. Jadi kamu bisa langsung DM aku dan janji DM aku 0303 itu dapat kode promo malam hari ini sampai jam 12 malam. Diikuti dengan nama, email, dan nomor WA kamu. Nama, email, dan nomor WA kamu atau WA kamu gitu ya. Jadi teman-teman, kamu bisa setelah ikut terdaftar jadi M-Trade, janji banget kamu harus nonton M-Trade Academy. Kalau enggak, kamu nggak usah join M-Trade, buang-buang duit gitu ya. Harus banget nonton M-Trade Academy. Itu ilmu SOP tradingnya yang kita harus sepakati bersama. Kalau kamu nggak ngikut di sini, kamu nggak dapat money managementnya, nanti salah caranya trading. Dan nggak ngerti kenapa kita beli saham, nanti kamu bakalan nanya terus. Kalau turun sedikit, kamu bakalan nanya terus kenapa turun. Kemudian ini ada trading ideas Indostock, sifatnya sebagai stock screener, jadi kamu nggak usah screening saham lagi. Dan stock screener ini kita udah pilihin saham-saham yang sesuai dengan sistem dan metode kita, metode M-Trade, yaitu metode super trader. Jadi kamu tinggal cari aja dari sini, lihat aja di sini mana yang kamu mau beli. Dan ini udah dikasih tahu kayak TINS tadi profit taking 24-27%, TAPG jual 3-6%, Inco kita ada jual, Unilever ada stop loss ya. Jadi banyak profit takingnya sih daripada stop lossnya. Kira-kira itu teman-teman. Dan kemudian tiap pagi jam 8.15 ada morning briefing. Diikutin. Kemudian di menu analisis di sini ada juga berbagai macam analisis yang kamu bisa pelajari, tapi menu utamanya lebih ke akademinya. Yang pertama e-course academy yang ada bendera Indonesia dan kamu wajib nonton ini. Kemudian trading idea stock screenernya dan morning briefing. Morning briefing itu di sini ada tombol morning briefing, dipencet aja. Jam 8:15 pagi, bahkan siang juga ada day briefing jam 12:15. Jadi caranya ketik 0303 di DM aku dengan sertakan nama, email, dan nomor WA kamu ya. Koper apakah akan terbang karena banyak data yang garap banyak yang akan garap data center. Koper itu menarik juga. Cuman ini udah naik lagi sideways ganti-gantian. ADRO ketinggian guys, tunggu dulu aja. Lagi mau sideways dia, jadi masih bagus, masih cakep kok. Sementara itu aja ya teman-teman ya. Dan yang mau belajar gratis, kalau M-Trade mau gabung M-Trade itu berbayar guys untuk 1 tahun. Ada nggak yang sebulan aja? Duh rugi kamu, nanti cuman dapat siklus pendeknya aja, nggak bisa belajar utuh. Kalau kamu mau daftar M-Trade, ketik 0303 itu kode promonya untuk malam hari ini. Tulis nama, email, dan WA kamu di DM aku, nanti akan di follow up sama tim aku. Dan kemudian kalau kamu mau daftar kelas gratisnya
M-Trade Start ID. Kita kan ke depan ada 2 macam M-Trade Start, tapi sekarang masih ID dulu. M-Trade Start ID itu M-Trade Start Indonesia, saham Indonesia. M-Trade Start ID itu tanggal 7 ini DM aku M-Trade Start ya, M-Trade Start gitu aja. EMTRADSTART, nama email dan nomor nggak usah nama M-Trade Start aja, nanti dikasih linknya, kamu ngisi form di situ. Semoga nggak bingung. Saya Ellen May, semoga bermanfaat. Salam profit. Dan sebentar, Lebaran itu liburnya tanggal berapa sih? 18 ya? Lebaran libur tanggal berapa guys? Jawab dong di komen. Esa, sambil nunggu libur lebaran aku tulis Esa ya. Aduh Kak Davaizin, aku nggak tahu promonya, kamu hitung aja sendiri, kamu tanya tim aku tuh nggak hafal promo harian apa. Sabtu juga ada promo buat yang ikut M-Trade Start ya, tapi aku nggak hafal ya. M-Trade Start ID DM aku aja, M-Trade Start, jangan di komen. Esa breakout kemarin, hari ini dia balik sideways lagi. Esa ini sering banget sideways, jadi meskipun breakout aku nggak terlalu demen dia. Cuman amonia itu ada sentimen positif juga guys untuk amonia. Diuntungkan kalau Selat Hormuz ditutup gitu. Jadi di channel kita ada bahas ini ya. Selat Hormuz kalau ditutup tuh kan banyak orang fokusnya ke oil ya. It's good info tambahan di belakang, thanks for asking me gitu. Jadi yang dipikirin oil sama coal ya, padahal masih ada komoditas lain yang potensinya juga bakalan naik karena ikut lewat jalur vital ini, yaitu pupuk kimia 33%, 31% metanol, 30% crude and condensate, terus kemudian 23% NGLs dan 19% LNG. Nah, ESA ini bukan cuma main di LPG tapi juga produksi amonia, bahan baku produk, dan metanol. Jadi kalau supply global terganggu, harganya naik, S1 bisa makin cuan karena margin dan revenue-nya potensi naik. Tapi aku ngelihat sahamnya tuh banyak sideways-nya, jadi kayaknya nggak terlalu banyak di sini meskipun sentimennya oke. Dari 18 bursa udah libur kayaknya. Oke, aku jadi mau kasih tahu nanti aku live-nya yang tanggal 16 17 itu aku kayaknya bisa lebih early, mungkin ya, lebih early mungkin jam 5 kali ya. Nanti dikabarin lagi pas tanggal 16-17-nya. Udah itu aja ya. Udah banyak banget saham yang aku bahas tadi. Tanggapannya Miss, produksi nikel akan ditambah. Iya, kalau supply bertambah harga turun. Gitu aja sih. Setahu aku nikel mau dikurangin dulu di Desember. Ya udah gitu aja ya. Itu aja. Salam profit. See you tomorrow. Thanks.